Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021501000 dari Prodi Akuntansi kelas C, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Dari mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Materi yang akan saya sampaikan ialah tentang perencanaan dan pengolahan pendapatan daerah. Karena di sini ada contoh jurnalnya, saya mengambil 2 contoh jurnal. Yang pertama ada jurnal dengan judul Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk yang kedua, kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi. Selanjutnya di sini saya menampilkan sebuah ilustrasi atau siklus perencanaan. Yang pertama RPJPD, lalu yang kedua RPJMD, yang ketiga RKPD, yang keempat KUA, PPAS, lalu ada yang kelima RKA, SKPD, dan yang terakhir adalah APBD. Untuk penjelasannya adalah proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Untuk setiap jangka waktunya adalah 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk jangka waktunya adalah 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Selanjutnya, Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD atau KUA. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kemudian Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA. SKPD sebagai pedoman, Kepala SKPD menyusun RKA. Selanjutnya SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA sampai SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi apa saja sih? Untuk yang pertama, ada asas umum pengelolaan keuangan daerah, lalu pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, selanjutnya adanya struktur APBD, lalu ada penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA sampai dengan SKPD. Selanjutnya, penyusunan dan penetapan APBD, lalu pelaksanaan dan perubahan APBD, lalu penata usahaan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya ada pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD. Lalu adanya pengelolaan kas umum daerah, lalu adanya pengelolaan piutang daerah, selanjutnya investasi daerah, lalu barang milik daerah, lalu dana cadangan, selanjutnya utang daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, lalu penyelesaian kerugian daerah, selanjutnya pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya di sini saya akan membahas jurnal yang pertama, ini dari Hukman Fatir
Turmujil Mubarok lalu Engkus di tahun 2022 dengan judul Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Yang pertama di sini memperluas basis penerimaan, lalu memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif. Lalu yang ketiga meningkatkan pengawasan, yang keempat meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, lalu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Di sini adalah poin-poinnya ya yang akan saya bahas. Pembahasan jurnal untuk jurnal yang pertama. Selanjutnya kita bahas di poin pertama terlebih dahulu untuk memperluas basis penerimaan. Di sini menyebutkan Anggara di tahun 2016 menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang didapat dipungut oleh daerah serta dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial, memperbaiki basis data objek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Selanjutnya, mengidentifikasi pembayar pajak baru. Di sini juga terkait hal tersebut, identifikasi terhadap pembayar pajak baru, khususnya untuk pajak hiburan, memang sudah dilakukan dan di Bapenda Kota Bekasi sendiri memang telah berjalan dengan baik ya, terkait dengan identifikasi pembayar pajak baru. Tentu Bapenda mempunyai 12 unit dinas ya. Pendapatan yang terdapat di masing-masing kecamatan serta membantu dalam hal pelaksanaan teknis adanya pembayar pajak baru serta sebagai perpanjangan tangan Bapenda Kota Bekasi. Selain itu juga unit ini disebut juga unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD, yang memang bertugas untuk ketika adanya wajib pajak baru juga potensi baru yang menjadi tanggung jawab UPTD terkait dengan untuk selalu diawasi ya, karena memang untuk target potensi wajib pajak di masing-masing kecamatan ada di UPTD. Di sini bisa kita lihat ya untuk di tabel 1,3 ini uraiannya ada 12 unit pelaksana teknik daerah di Bapenda Kota Bekasi, yaitu wilayah Bekasi Barat, lalu Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Jati Asih, Jati Sampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Rawalumbu. Kita next ya, lalu setelah mengidentifikasi kita memperbaiki basis data objeknya. Meskipun di Bapenda Kota Bekasi mempunyai subbidang yang memang berhubungan dengan permasalahan data, tetapi seringkali tidak akurat ya antara data objek yang terdapat di Bapenda dengan data di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi sendiri untuk bisa mengatasi masalah tersebut tentunya harus memiliki ketelitian di dalam hal mengecek kembali data yang memang sudah terdapat di Bapenda Kota Bekasi. Dan data dengan di lapangan terkhusus untuk pajak hiburan. Selanjutnya menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Untuk pajak hiburan sendiri memang dalam proses perhitungannya menggunakan sistem self-assessment. Artinya menurut Mardiasmo di tahun 2016 dalam Arianti dan Andayani di tahun 2020 mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan wewenang atas menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam memperhitungkan potensi penerimaan sendiri terkhusus pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi mempunyai bidang perencanaan yang memang bertugas untuk menghitung potensi penerimaan tersebut, yang memang bertujuan untuk menentukan target penerimaan tahun depan.
Selanjutnya yang kedua di sini memperluas basis penerimaan melalui memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif. Mempercepat penyusunan peraturan daerah ini tercantum di Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 7 tahun 2011 ya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk perubahan tarifnya. Perubahan tarif Bapenda Kota Bekasi terkait dengan perubahan tarif khususnya untuk jenis objek pajak hiburan memang hanya untuk jenis tontonan film yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, yaitu penurunan tarif pajak khususnya film impor dan lokal dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai dengan 10%, yang sesuai dengan pasal 14 ya Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 10 tahun 2017. Dan untuk jenis objek pajak hiburan lainnya memang tetap sama, tidak ada perubahan tarif pajak. Lalu meningkatkan pengawasan juga mungkin bisa melakukan pemeriksaan mendadak dan berkala. Selanjutnya memperbaiki proses pengawasannya. Di sini mengingat banyaknya wajib pajak di Kota Bekasi yang memang setiap tahun selalu bertambah, maka dari itu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki proses pengawasan dengan menghadirkan suatu teknologi sistem informasi yang disebut dengan tapping box yang dipinjamkan oleh Bank Jabar Banten. Jadi bisa memudahkan ya. Lalu kita masuk kepada di sini. Data pemasangan tapping box Bapenda Kota Bekasi terkhusus untuk wajib pajak hiburan memang masih sedikit ya, terbukti baru 43 wajib pajak atau baru 9% yang terpasang di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Jika kita bandingkan dengan pemasangan terhadap wajib pajak restoran memang terlampau jauh ya, yaitu 370 wajib pajak yang terpasang. Meskipun dalam hal ini Bapenda Kota Bekasi menggunakan teknologi untuk bisa memperbaiki pengawasan. Selanjutnya juga menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak Fiskas. Di sini juga ada jumlah wajib pajak yang terpasang ya. Ada persenannya juga. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Jadi, di sini selain itu Peraturan Wali Kota Bekasi di tahun nomor 64 tahun 2015 tentang pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online ya. Mendukung juga program Smart City serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kita next ya. Selanjutnya di sini meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Kita
masuk ke ini ada di poin 5, itu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Jadi selain itu perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas, barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor. Biasanya pungutan seperti retribusi atas izin masuk kota, retribusi atas pengeluaran atau pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain, dan pungutan atas kegiatan ekspor impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak dan retribusi. Nah, di sini juga ada 4 jenis pajak baru bagi daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan, lalu perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dan pajak sarang burung walet sebagai pajak kabupaten atau kota, serta pajak rokok yang merupakan pajak baru bagi provinsi. Lalu bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisisnya, optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi belum optimal jika menggunakan teori yang si peneliti gunakan. Hal tersebut karena di sini terdapat dua dimensi ya yang memang belum terpenuhi, yaitu dimensi memperluas basis penerimaan dan meningkatkan pengawasan. Selain itu juga dalam dimensi memperkuat proses pemungutan, Bapenda Kota Bekasi membuat peraturan daerah terkait dengan hal yang memperkuat pungutan objek pajak khususnya untuk pajak hiburan, yang memang ada perubahan yang tadinya objek pajak golf yang tidak dipungut kembali, juga penurunan tarif pajak khususnya film impor dan lokal. Selanjutnya terkait dengan dimensi meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, memang Bapenda Kota Bekasi juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya untuk mengintensifkan penerimaan pajak agar optimal. Terbukti di dalam prosedur administrasi pajak Bapenda Kota Bekasi sudah menggunakan elektronik SPTPD. Dalam penyelenggaraan pelayanannya agar efektif juga efisien. Dimensi yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Tentu perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada. Ini tadi 4 jenis pajak baru sudah kita sama-sama simak dan saya sampaikan ya. Lalu untuk sarannya di sini sesuai dengan kesimpulannya ya yang dipaparkan tadi, lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak hiburan khususnya yang terindikasi tidak patuh kepada kewajibannya, lalu melakukan pemutakhiran atau memperbaharui atas basis data objek khususnya untuk pajak hiburan sehingga bisa meminimalisir kekeliruan atas data objek pajak tersebut. Lalu yang ketiga, bisa memanfaatkan dan juga mengembangkan inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui teknologi seperti yang sedang berjalan ya, seperti alat tapping box tadi, lalu ISPTPD, lalu juga Simpada dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk jurnal kedua dari Dr. Reshiwati SE MM AKCA di tahun 2021 dengan judul Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Untuk poin-poinnya di sini kita akan mengetahui bagaimanakah kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi daerah dari tahun 2015 hingga 2019 terhadap PAD Kota Bekasi.
Selanjutnya, bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, dan retribusi daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terhadap PAD Kota Bekasi. Lalu yang ketiga, bagaimana pemerintah membuat strategi untuk tahu kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi daerah. Lalu yang terakhir adalah apakah pemungutan kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi sudah berjalan efektif dan efisien di Kota Bekasi tahun 2015 hingga dengan tahun 2019. Pembahasan jurnal kedua. Selanjutnya di sini untuk analisis peningkatan kegiatan pemungutan pajak reklame bisa kita lihat untuk hasil pemungutannya di tahun 2015 hingga 2019. Di sini untuk presentasinya dari tahun tersebut mengalami penurunan ya. Jadi untuk targetnya ini menurut saya tidak efektif ya. Karena faktornya mungkin di sini adanya taat bayar pajak yang masih banyak yang belum bayar atau telat dalam melakukan pembayaran pajak reklame. Selanjutnya untuk beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pendapatan pajak reklame, ini juga minimnya edukasi yang diberikan untuk melakukan pembayaran pajak pada pemerintah daerah dengan pengurus jasa pajak reklame dalam penagihan pajaknya. Lalu sering terjadinya ketidaksesuaian antara nilai faktur dan nilai pajak reklamenya. Selanjutnya, kegiatan tugas dalam proses pemberian izin dan menambah waktu pajak reklame yang ditentukan sebelumnya. Berikut waktu yang lama pengurusan dalam membuat SKPD yang memakan waktu cukup panjang, yaitu 1 minggu, dan hal ini dapat menyebabkan pendapatan pajak reklame akan mengalami pengurangan penyetoran. Selanjutnya untuk analisis yang kedua ini kita bisa lihat di kriterianya ya. Di sini tidak efektif perbandingan rasionya, dia mengalami penurunan. Selanjutnya masuk kepada peningkatan kegiatan sumbangan pajak hotel. Di sini juga pemaparan yang lebih akurat bisa kita lihat bersama-sama melalui tabel di bawah ini ya. Di sini untuk perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel dari tahun 2015 hingga 2019, rata-ratanya memiliki kriteria yang sangat efektif ya, kecuali di tahun 2019 bisa kita lihat bersama-sama untuk presentasinya ini hanya 38%. Jadi memperlihatkan penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ini ada kontribusi penerimaan pajak hotel kepada PAD Kota Bekasi. Di sini bisa kita lihat ya tahun 2015, 16, 17, dan 18 hingga 2019. Di sini bisa kita lihat untuk perhitungannya penerimaan pajak hotel per tahun tersebut dibagi dengan penerimaan PAD lalu dikali dengan 100%. Maka kita bisa tahu untuk besarnya kontribusi. Berdasarkan tabel tersebut, di sini tahun 2016 mencapai 1,5% ya. Jadi mempengaruhi penerimaan PAD paling besar itu di tahun 2016. Di sini Kota Bekasi tersebut menyelenggarakan event, lalu pameran dan festival komunitas paling besar dan paling lengkap, atau bisa disebut juga namanya itu Bekasi Expo, sehingga menyebabkan tingkat hunian hotel yang ada di Bekasi itu meningkat signifikan ya.
Sedangkan PAD paling kecil itu di tahun 2015 hanya sebesar 0,4% ya. Dengan realisasi penerimaan PAD-nya itu cukup besar dikarenakan efektivitas hotel kurang efektif di tahun 2016 dan menyebabkan penerimaan PAD-nya itu tidak maksimal. Selanjutnya di sini ada analisis peningkatan kegiatan pemungutan retribusi daerah. Tingkat realisasinya ini ditetapkan dengan persentasenya itu 113% ya. Ini bisa kita lihat di tahun 2015. Selanjutnya kita masuk kepada kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kota Bekasi. Sini ada perhitungannya juga ya, seperti tadi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sini juga ada tabelnya. Untuk tingkat kontribusi penerimaan itu tertinggi di tahun 2019, mencapai 2%. Dengan realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar senilai sekian ini ya. Lalu di tahun 2015 kontribusi terhadap kontribusi retribusi daerah terhadap PAD itu sebesar 1,98%. Selanjutnya kita next ke kesimpulan, saran, dan implikasi. Di sini kesimpulannya peningkatan kegiatan penarikan pajak reklame, pajak hotel dan di Kota Bekasi periode tahun 2015 hingga 2019 itu dengan merata pajak reklame belum termasuk kriteria yang efektif ya, karena untuk yang pajak hotel itu rata-rata sudah dengan ciri yang sangat efektif. Untuk penurunan kegiatan pajak reklame dengan tidak efektif dalam 5 tahun berturut-turut sampai di tahun 2019 hanya menjadi 20%. Jadi nilai rasionya tadi ditunjukkan selama 2015 hingga 2019 penyumbang pajak yang terbesar itu adalah pajak hotel ya, sedangkan pajak reklamenya itu masih harus ditingkatkan kembali karena faktor tadi ya, ada telat untuk membayar pajak, lalu juga banyak yang tidak memiliki izin, jadi pemerintah juga susah untuk mengecek ini pajaknya berapa, dan ada yang tidak sesuai nilai faktur dengan nilai reklamenya seperti itu. Tapi untuk pendapatan penghasilan wilayah otoritas berupa pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi daerah itu sudah baik ya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pelaksanaan terhadap penerimaannya telah melampaui sasaran yang telah dibuat oleh pemerintah. Akan namun, donasi yang diberikan pada pendapatan daerah belum mencapai target yang ditentukan. Untuk sarannya, pemerintah wilayah hendaknya agar fokus untuk membuat pengenalan, lalu juga sosialisasi mungkin ya, dan memberikan pencerahan kewajiban pajak agar supaya penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi wilayah bisa lebih dioptimalkan semaksimal mungkin dengan ditunjang dengan melakukan kebijakan yang sifatnya intensifikan dan ekstensifikas, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak reklame, lalu pajak hotel, dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi juga sebaiknya terus meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menaikkan jumlah penerimaan pajak.
Implikasinya si peneliti untuk memberikan inflasi pada taraf efektivitas dan donasi pajak, reklame pajak hotel dan retribusi wilayahnya dalam PAD yang lebih optimal dengan melakukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat sebelumnya. Jadi yang diharapkan adalah lebih optimal lagi seperti itu. Alhamdulillah, alamin. Telah selesai pemaparan yang saya sampaikan mengenai perencanaan dan pengolahan pendapatan daerah serta contoh 2 jurnal yang saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian maupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.